Mitra bisnis, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan. Namun rencananya akan diuji materikan di MK oleh beberapa pihak. Salah satu yang diprotes adalah penghapusan mandatory spending atau kewajiban belanja sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan di luar gaji. Padahal alasan penghapusan itu adalah agar pengeluarannya tepat sasaran, bukan asal hanya spending atau belanja karena diwajibkan. Apa komentar Anda mengenai dihapuskannya mandatory spending APBN dan APBD buat sektor kesehatan ini? 6339160 atau WhatsApp call 08169249924. Jelas saya setuju itu, sehingga tidak wajib harus keluar karena itu biar profesional pengeluarannya sesuai kebutuhan dan itu bisa dinilai. Nanti kan dinilai oleh rakyat, oleh pejabat terkait, apakah pengajuannya layak atau tidak. Tapi kalau diwajibkan, seolah-olah nggak perlu harus belanja, itu tidak mendidik lah buat profesional kesehatan. Urgent kalau perlu harus lebih, kalau memang perlu lebih. Tapi kalau memang nggak urgent ya jangan harus dipaksakan harus keluar 5% atau 10%. Gitu, terima kasih. Mandatory spending yang 5% dan 10% daerah itu sebenarnya tidak harus 5%. Ini saya bicara pusat aja ya. Tidak harus 5%. Nanti juga bisa 6%, juga bisa cuma 4%. Tergantung dari kebutuhan. Akan tetapi pemerintah harus mengajukan forecast ke depan 2-3 tahun ke depan, planningnya itu apa. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu bahwa beli ini berapa, beli itu berapa, terus untuk ini berapa, untuk meeting berapa, bukan gitu. Kenapa kok maksudnya dibuat fleksibel? Itu karena supaya apabila nanti pemerintah membutuhkan, rumah sakit harus di-upgrade, mesin-mesinnya atau alat-alatnya itu harus diperbarui, itu pemerintah bisa spending lebih banyak lagi. Nah, ini tujuannya karena di kemudian hari setelah undang-undang ini dilaksanakan, berlaku, itu yang namanya dokter umum akan mengambil spesialis itu di rumah sakit dan gratis. Ini yang diharuskan agar supaya pemerintah itu memiliki alat-alat, biaya, memiliki upgrade daripada perbaharuan daripada industri kesehatan pemerintah. Jadi memang benar 5% mandatory spending itu di luar gaji. Karena ya ini untuk masa depan kesehatan kita mau kemana. Jadi jangan sampai nanti apabila anak-anak mau masuk ke spesialis, rumah sakitnya nggak siap untuk alat-alat operasinya, nggak siap untuk yang tercanggih, kan sama saja. Terus ditambah lagi bahwa untuk kemudian hari hal tersebut tidak perlu meminta izin lagi bahwa harus beli ini beli itu seperti yang lalu. Contoh lagi seperti pada saat COVID kita nggak punya industri ini, nggak punya industri itu. Ini kan namanya bukan negara, padahal kita rakyat itu 280 juta manusia. Tapi alat-alatnya juga nggak canggih, alat-alatnya juga tertentu, alat-alat mata dan sebagainya itu kita itu nggak komplit gitu loh, malu-maluin lah. Ini mau diperhatikan oleh pemerintah, jangan disalahkan. Kalau misalnya sampai ada organisasi yang tidak setuju karena mereka sudah tidak memiliki hak untuk menyeleksi siapa-siapa dokter yang boleh jadi spesialis. Terima kasih. 10% dari APBD, betul ya? Nah, APBD DKI itu 70 triliun, berarti 7 triliun per tahun. Nah, itu kalau dibagi di puskesmas, yang di DKI itu anggaplah satu kecamatan, satu puskesmas, itu udah sampai 50. Kalau
dibagi di kecamatan 7 triliun bagi 50, itu satu kecamatan dapat 140 miliar. Benar apa salah itu? Ya kalau 14 miliar mungkin, tapi kalau 140 miliar itu waduh, itu bisa beli ambulan 20, beli apa rumah sakitnya digedein seperti rumah sakit daerah Tarakan itu. Ya coba tolong dicek lagi. Sebab kalau 10% dari APBD DKI itu gede sekali ya. 10% kali 70 triliun sama dengan 7 triliun per tahun. Ya, terima kasih. Aduh, aku sih ngapain ngitung-ngitung hebat itu Bapak yang sebelumnya sekian persen. Pokoknya yang penting ini ya law enforcement ya, bau-bau supaya ya sebenarnya jangan, kalau bilang itu angka-angkanya besar emang ya, maksudnya jangan korupsi lah. Jadi hukum ini memang harus diatur ya kayak gitu-gitu ya. Nggak tahu nih yang protes siapa, saya juga nggak tahu, atau yang apa tujuannya, yang penting asal tujuannya mulia ya nggak masalah ya kan. Terus kemudian saya tadi lihat baliho BPJS kalau dia salah satu partai, waduh BPJS kalau di partai dia menang BPJS gratis. Kadang-kadang janji, tinggal janji. Ampun dah, saya yang kayak dibilang yang diabetes banyak memang cewek. Aduh, saya juga wanita ya. Kalau saya juga jadi kena diabetes, kena janji-janji dulu. Jadi, ini dia yang makanya kan 80, yang pernah juga saya lihat komentar 80% yang ini cenderung korupsi, dan 20% siapa yang sedang belajar. Ini benar ya, sebenarnya Indonesia ini bisa maju ya, asal jangan dikorupsi lah. Dan law enforcement sekali lagi tolong dikuatkan, apalagi jangan main-main lah sama pendidikan, sama kesehatan, itu dua itu penting. Pajak apa mau digede-gedein, pusing kita udah jalanan macet apa. Ya menurut saya sekarang ini justru dengan waktu pelaksanaan proses Omnibus Law kelihatan carut-marutnya dunia kesehatan ini bukan main, dan sekarang sudah ditertibkan, jadi menurut saya sangat positif sekali. Juga mandatory spending, Anda diharuskan spending 10% atau 5%, sementara misalnya dikasih contoh itu peralatan kurang di rumah sakit, langsung spending beli peralatan, sedang dokter spesialisnya nggak cukup. Jadi memang harus diarahkan lebih tepat itu. Saya sangat setuju itu. Kalau nggak akan jadi sumber korupsi aja di sini. Dan selama ini protes Omnibus Law itu ternyata organisasi profesi itu banyak main politis di situ. Tadinya yang mereka protes adalah penempatan dokter asing, kemudian penghapusan organisasi profesi dan sebagainya. Sekarang mereka alihkan ini ke mandatory spending. Mereka cari-cari alasan terus untuk membatalkan Omnibus Law karena banyak dari mereka akan kehilangan pendapatan yang tidak benar dari situ. Selain itu, organisasi kesehatan terkenal selama ini diskriminasinya, waduh gila-gilaan. Anda untuk spesialisasi sedemikian sulitnya, kadang-kadang dilihat interview untuk orang ikut spesialisasi, ditanya apa agamanya, apa rasnya, dan sebagainya, nggak ada kaitan. Jadi menurut saya bagus sekali ini. Saya setuju dengan usulan itu, jadi kewajiban itu dihapuskan saja. Karena kalau tadinya diwajibkan kemudian dihapuskan, pasti ada sesuatu di dalamnya yang nggak benar. Dan itu mungkin aroma penggunaan yang nggak benar untuk menguntungkan beberapa kelompok pribadi, korupsi dan sebagainya. Mungkin jadi lebih baik dihapuskan, betul. Harus dihapusin aja. Kalau mandatory dan kewajiban itu kayaknya nanti yang penting di spending aja, yang penting dikeluarkan aja, sementara untuk penggunaannya bisa macam-macam. Masa uang kesehatan atau uang stunting atau apa itu digunakan buat bikin atau benerin pagar puskesmas, itu kan nggak bener juga. Tapi ya kalau dilihat dari kewajibannya mengeluarkan duit, ya mereka nggak salah, karena harus dikeluarkan itu duitnya. Jadi kalau menurut saya bagus juga nggak ada mandatory spending, tapi jangan juga dibatasin anggarannya kalau memang diperlukan untuk hal-hal yang penting. Kalau saya boleh kasih komentar, bukan hanya masalah kesehatannya ya, APBD, APBN juga kalau bisa juga jangan ada mandatory 1 tahun APBN mesti dihabiskan ya. Jadi uangnya disalahgunakan, itu maksudnya bukan korupsi sih, tapi uangnya karena mesti dihabiskan, jadi
digunakan buat apa penting duitnya dihabisin itu juga nggak benar juga menurut saya ya. APBN ke APBD juga kalau begitu nggak benar. Sebaiknya kan uang itu kalau memang ada lebih, ada sisa, bisa dipakai buat tahun depan gitu ya, buat yang lebih penting gitu menurut saya. Menurut Pak Jokowi udah betul ya, udah jalanin aja, nggak usah takut sama orang-orang yang pada protes satu demo itu. Pak Jokowi itu mesti neo tuh Stalin, Nelson Mandela atau Fidel Castro. Kadang-kadang mesti chaos jadi pemimpin. Apalagi Pak Jokowi kan dipilih oleh rakyat Indonesia. Kalau mau maju mesti tegas, jangan takut sama orang-orang yang nggak benar. Itu aja, terima kasih. Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan memang dari awal sudah menuai kontroversi sih. Jadi walaupun mandatory spending-nya yang 5% ini memang dihapuskan atau tidak tercantumkan dalam undang-undang kesehatan, Omnibus Law Kesehatan ini pun pasti akan di judicial review karena seperti kita ketahui sudah banyak demo-demo yang menentang berlakunya undang-undang ini. Sekian sih menurut saya seperti itu. Ini kalau bilang kalau mandatory spending itu kewajibannya untuk spending dihapus, ini kan pada ribut-ribut dalam arti kata gini loh, posisi itu kan tidak nyaman banyak orang nih, gitu kan. Karena apa? Karena yang 5% tadi yang kalau nggak dihabiskan dari APBN itu kan harusnya logikanya kalau memang tidak tepat sasaran kan kita bisa kembali itu untuk buat tahun depan lah, bahasanya seperti itu gitu loh. Cuman kan kalau diwajibkan harus habis tahun ini ya, yang sebenarnya tidak perlu dibeli tapi karena diwajibkan harus habis ya, diada-adain aja gitu loh, dibeli-beli semua. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibilang ya ini pemborosan lah gitu loh, ya kan. Nah cuman kan ini kan balik lagi karena sudah terbiasa pengadaan, bisa dibilang kan ada kewajiban untuk dihabiskan dan APBN itu beli obat, beli ini, beli itu, nanti judul-judulnya kalikong dengan kelas obat lah, yang apalah segala macam. Kita juga nggak tahu misalkan seperti itu atau tidak ya. Tapi kan intinya tenaga nakes sama tenaga farmasi segala macam penjual itu kan ada kalikong, ya kan, gitu loh. Nah makanya kenapa orang-orang juga kalau yang kita bilang kita cut, udah deh kalau nggak ini tepat sasaran, kembalikan dananya ke APBN buat tahun depan. Pasti pada kisru itu, kenapa? Nggak akan masuk lagi ke kantong kanan kiri mereka gitu. Itu yang menurut saya sih. Terima kasih. Menurut saya sih sebetulnya setiap perencanaan perundang-undangan juga pasti ada niat baiknya. Nah, tetapi ada beberapa golongan yang tidak setuju mungkin karena mereka juga takut seperti tidak turun atau tidak cair, padahal sebetulnya ini belum dijalankan gitu. Saya melihat beberapa kali kejadian seperti ini dan menurut saya bagusnya masyarakat Indonesia merespon dulu kira-kira apa yang akan terjadi ke depan jika ini diberlakukan gitu loh. Jika memang terjadinya tidak akan terjadinya hal yang tidak diinginkan ya baru kita berbicara, tapi jangan sampai ini belum dijalankan, belum juga mulai komplain gitu loh. Itu jadi seperti kalah sebelum berperang. Mungkin itu saja dari saya. Pembatasan dari mandatory 5% dan 10%. Saya sebagai masyarakat umum setuju ya. Karena yang namanya APBD dan APBN itu kan uangnya dari rakyat dan juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya. Nah, jika memang ada kelebihan atau tidak ada anggaran yang harus dikeluarkan ya tidak usah dipaksakan. Nah, caranya gimana kalau memang ada anggaran lebih? Ya sudah, bisa digunakan untuk mungkin menyekolahkan dokter-dokter di Indonesia ke jenjang spesialis yang tinggi agar masyarakat Indonesia juga terbantu dengan dokter-dokter yang lebih spesialis dan juga lebih canggih gitulah. Atau untuk memperluas rumah sakit, puskesmas ataupun klinik di daerah-daerah. Ataupun juga penduduk kita semakin banyak dan juga tenaga medis kita juga diperlukan semakin banyak. Daripada dipaksakan
dana tersebut untuk digunakan, akhirnya digunakan dengan tidak bertanggung jawab, seperti nanti akhirnya buat kunjungan kerja atau kunjungan dinas ke luar negeri yang ujung-ujungnya itu berbau berlibur atau pleasure gitu. Nah, jadi saran saya sebagai masyarakat umum memang lebih baik untuk dana atau APBD atau APBN yang tidak jelas pengeluarannya itu ya lebih baik tidak usah dipaksakan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasi Anda Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.